Halo Ferry, apa kabarnya nih? Hai Mili, saya kabar baik. Iya, ini sekarang lebih banyak di rumah nih, WFH terus ya. Iya. Tapi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru buat saya, Mil. Pasti juga Mili dan juga semua teman-teman juga pasti begitu. Tapi walaupun WFH, kamu nih kan kemarin kan Oktober 2020 jadi Tatler's Asia's Most Stylish cover pula. Yes. Waduh, Yes. Wow. waduh, kita dapat WA-nya banyak banget. Itu si Ferry tuh ganteng banget ya. Masa sih? Iya tuh, usianya tuh is the new 30 tuh dia tuh. Apa sih rahasianya? Tanyain dong. Sebetulnya gini, apa ya? It's very simple sebetulnya, nggak ada rahasia apa-apa sih. Seperti yang orang lain lakukan lah ya, makan ya tetap makan juga gitu. Tapi mungkin lebih dibatasi gitu. Sebetulnya starting di umur 45 saya udah mulai concern dengan makanan yang masuk ke tubuh saya, Mil. Jadi saya sangat memperhatikan makanan apa yang masuk, minuman apa yang masuk. Kemudian saya berpikir bahwa saya harus start olahraga yang rajin. Tapi memang nggak rutin. Tapi dalam 1 minggu saya harus melakukan at least 2 or 3 times in a week gitu. Olahraganya apa? Olahraga saya 4 macam. Itu saya namain olahraga egois. Jadi olahraga egoisnya itu adalah jogging, naik sepeda, berenang, dan gym. Kenapa olahraga egois? I can do it myself. Jadi kalau misalnya saya main basket atau saya main futsal, saya harus nunggu teman saya. Kalau teman saya nggak datang, bisa-bisa kita batal nggak jadi olahraga. Tapi kalau yang 4 macam olahraga yang tadi saya sebutin itu, kita bisa do it anytime gitu. Kadang-kadang saya suka pulang misalnya, pulang dari aktivitas misalnya jam 9 malam. Jam 10 saya bisa lari gitu keliling kompleks rumah atau naik sepeda. Karena buat saya olahraga malam itu kadang-kadang justru bikin saya tidurnya nyaman sekali. Jadi habis olahraga terus kemudian mandi, air panas gitu. Setelah itu tidur, itu lelap sekali, enak banget tidur. Jadi ada quality of sleep gitu. Iya. Itu yang saya lakukan sih. Ya, tapi banyak pembaca pada bilang gini, itu si Ferry juga kan awet muda soalnya pacaran terus. Pacaran sama bekas pacar. Maksudnya sama bekas pacar alias istri. Yes. Terus kalian tuh kelihatan kayak honeymooner banget gitu. Itu kelihatannya aja di Instagram, Mil. I am the one, the way your son don't need a... Tapi itu nggak bisa dipura-purain tuh kalau kayak gitu. Pasti benar. Iya sih, iya. Harus saya akui bahwa saya orang yang sangat menghargai yang namanya hubungan suami istri. Jadi I really respect my marriage gitu. Karena buat saya, pengalaman hidup I'm from a broken home family. Jadi itu tidak membuat saya menjadi contoh untuk menjadi broken home, tapi itu membuat saya justru opposite-nya gitu. Saya merasa saya harus bikin keluarga saya tidak seperti keluarga saya dulu gitu. Jadi, I really love my family. Saya termasuk orang yang family oriented. Saya menghargai perjalanan cinta saya dan juga perjalanan pernikahan saya. Gitu. Sudah berapa tahun menikah? Saya menikah kemarin kita baru celebrate wedding anniversary 25th yang ke 25 tahun. Kemudian Mil, kalau mungkin entah you percaya atau enggak, saya pacaran itu 10 tahun, jadi married 25 tahun. So, totally I'm with my wife at 35 years. Wah, itu best friend artinya. Kalian best friend banget. Yes. Bu Mili, Pak Ferry, tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih tentang film ya kan. Ada nih satu fact tentang Pak Ferry, katanya Ferry Salim punya hobi baru, yaitu menonton drama Korea. Bener tuh. Iya, jadi gini. Ketika pandemi, akhirnya saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kita banyak nonton Netflix. Waktu itu sempat sangat heboh sekali orang-orang nonton The World of Merit. Akhirnya saya coba nonton film itu. Bila nafas akhir berhenti sudah. Saya suka banget, ceritanya bagus sekali, pemainnya karakternya juga bagus, dan saya merasa gila, luar biasa nih, bagus. Tapi kemudian akhirnya saya juga coba untuk menonton beberapa film Korea, dan mereka memang betul-betul kalau mereka bikin serial itu bagus banget gitu. Tapi Indonesia juga nggak kalah sebetulnya begitu, hanya tergantung budgetnya. Karena kalau saya lihat, kalau mereka bikin bisa bagus karena budgetnya itu gede banget. Terakhir nih, fun fact-nya. Yes, Bila. Sama juga nih kayak Bu Mili, jadi Pak Ferry Salim itu hobi mengoleksi artwork sama barang-barang yang antik dan unik di rumahnya. Iya betul, saya sangat menghargai karya seni ya, karena kalau orang-orang yang mencintai keindahan pasti mereka menghargai karya seni.
Sebutkan 3 kata yang menggambarkan seorang Ferry Salim. Jujur, kemudian konsisten, lalu kemudian malu-maluin. Saya bisa tambahin satu lagi, nggak neko-neko. Seberapa penting fashion bagi seorang Ferry Salim? Oh, penting banget. Seorang Ferry Salim, bagaimana, what is your style gitu? Eksperimental. Artinya eksperimental itu artinya saya suka memadu-madankan, misalnya kayak misalnya saya pakai jas, tapi bawahnya saya bisa pakai celana yang casual, kemudian sepatunya saya bisa pakai sneaker gitu. Kalau bisa memutar kembali waktu, apa yang akan dilakukan yang lain dari yang sudah dilakukan sekarang? Harusnya saya nggak ambil sarjana ekonomi, saya merasa begitu. Saya selalu berpikir begitu. Dulunya harusnya saya langsung masuk IKJ aja gitu. Sebutkan kamu punya cita-cita dan keinginan terbesar untuk di masa datang. Saya pengen jadi, salah satu yang ingin saya wujudkan adalah bisa menulis buku. Kemudian satu lagi saya ingin jadi sutradara. Thank you very much loh Fer, untuk sharingnya kita hari ini. Aku banyak sekali loh belajar dari Ferry. Terima kasih banget, dan kapan-kapan mau minta izin lagi, boleh ya kita ngobrol-ngobrol, ngopi bareng lagi ya. Aduh, really my pleasure diundang ngobrol-ngobrol, ngopi dengan Milly. Saya senang sekali, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. All your team, thank you so much. Yes, thank you juga ya untuk kesempatannya. Nextnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi semoga kita ngobrol yang ketemuan. Iya, boleh. Sip. Bisa lah kita ngopi lah. Thank you very much. Thank you. Bye.